Jadi intinya memang sifat kaum salihin begini hadirin. Mereka merasa tidak nyaman kalau diketahui orang akan kebaikannya. Ya. Sebagaimana pernah dikisahkan, ada satu orang di Turki sana, ya, di masa salah satu sultan Turki. Jadi sultan kala itu tinggal di istananya yang megah. Dia merasa suatu malam tidak merasa nyaman, tidak bisa tidur, gelisah di dalam istana. Akhirnya dia paksa untuk tidur, tidak bisa tidur. Dikeliling di dalam istana, menunggu datang kantuk, subhanallah, nggak datang ngantuk sama sekali. Sampai akhirnya ini sultan memanggil salah satu pengawal pribadinya. Dia bilang, saya malam ini nggak bisa tidur, ya, maka tolong, ya, engkau temani saya, kita masuk ke perkotaan, ya, melihat keadaan masyarakat saya. Cuman saya harap jangan sampai ketahuan kalau saya ini sultan. Jadi gimana? Kita ganti pakaian kita dengan pakaian orang kampung, ya. Maka pengawalnya pun setuju, ya. Maka menyamarlah sultan sebagai orang kampung, orang desa, keluar dari istana, ya. Di malam hari dia berjalan keliling dalam kampung, kawasan kekuasaan dia, ya. Di kejauhan dia melihat ada warung yang menjual khamar, minuman keras. Maka sultan pun terkejut, oh ada khamar di dalam kampung, di daerah kawasanku. Maka sultan mendekat ingin tahu apakah benar yang dijual itu khamar, apa yang dilakukan oleh orang-orang masyarakatnya ketika di malam hari. Ketika berjalan, sultan bersama pengawalnya ini dekat dengan bangunan atau warung tadi, terkejut sultan. Kenapa? Di hadapan warung ini tergeletak satu jenazah, orang meninggal yang tidak dihiraukan dengan orang yang lewat, ya. Jadi orang-orang masuk ke dalam warung tersebut melihat ada orang meninggal di depan warung, cuman nggak diangkat, nggak diurus sama sekali. Sultan makin terkejut, dia bilang, astagfirullah, kok sejahat ini keadaan masyarakat saya? Orang meninggal dunia tidak dipedulikan, seenggaknya mungkin disingkirkan atau dibawa ke tempat, ke rumah ini jenazah, tapi tidak dipedulikan sama sekali. Orang masuk beli khamar, keluar tidak peduli dengan jenazah ini. Dan pegawai warung pun tidak memperdulikan itu jenazah, dibiarin saja. Sampai sultan mendekat, ya. Tiap ada orang lewat dipegang oleh sultan, fulan, tolong dibantu urus ini jenazah. Maka orang yang lewat itu mengatakan, buat apa kita urus ini jenazah? Ini orang paling bejatnya di kampung. Dia bilang, astagfirullah, ini orang yang paling bejat juga orang bejat, saudara sekalian, ya. Orang yang pengen mabuk bilang, ini jangan ditolong, ini orang paling bejat. Artinya sebejat apa orang ini, ya? Sampai sultan bingung, ya. Dia bilang, kalau kalian tidak mau mengantarkan ini jenazah, tolong sebutkan di mana rumahnya biar kami yang antarkan. Bilang, kalau kalian pengen mengantar ini jenazah silakan aja, ya. Itu rumahnya ada di luar kampung sana, di sebelah sana rumahnya. Sultan nengok kepada pengawalnya, kalau gitu kita gotong ini jenazah, kita bawa ke rumahnya. Sepanjang jalan nih Sultan agak kesel lihat keadaan masyarakatnya, Pak. Dia sudah memikirkan besok apa yang harus saya tindak ini orang-orang ini. Arti jenazah dibiarkan, ditelantarkan seperti ini. Sampai di rumah sang mayit ini, diketuk pintu, yang membuka istrinya. Istrinya waktu melihat suaminya sudah meninggal nangis, ya. Diletakkan ini jenazah di dalam rumah, istrinya menangis. Sang sultan pun ingin memberikan atau untuk mengucapkan bela sungkawa, untuk menenangkan sang istri. Bang, sabarlah, insyaallah suamimu dapat ampunan Allah, insyaallah meninggalnya husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah. Dia bilang, Tuan, sang istri pun nggak tahu kalau ini sultan. Tuan, saya ingin bertanya kepada Anda, di mana kau dapatkan jenazah suami saya? Dan bagaimana keadaan dia sewaktu meninggal dunia? Sultan bingung, sebab kalau diceritakan, ya nggak enak tentunya, ya. Meninggalnya di depan warung khamar, ya, penjual minuman keras. Orang juga lalu lalang, tidak ada yang peduli dengan dia. Sultan mengatakan, itu nggak usah kau tanyakan ya fulana. Kita doakan saja suamimu insya Allah masuk surga, selamat dari api neraka Allah. Dia bilang, lah, demi Allah, saya tidak membiarkan kalian pergi dari rumah ini sampai kalian sebutkan bagaimana keadaannya sewaktu meninggal dunia dan di mana dia meninggal dunia.
Maka sultan nggak bisa ngomong lagi, Pak, ini orang udah bersumpah. Kata sultan, baik, sebelumnya saya minta maaf, suamimu meninggal di depan toko minuman keras. Setiap orang lalu lalang melihat jenazah suamimu, tidak ada yang peduli sama sekali. Bahkan ketika saya tanya, mereka mengatakan jenazah seperti ini gak usah diurus. Kenapa? Dia orang paling bejat sekampung. Ini saya sampaikan apa adanya. Tapi insya Allah saya berkeyakinan gak seperti itu. Insya Allah ini orang baik, meninggalnya masuk surga. Dengar kayak gitu, Pak, ini perempuan langsung duduk, memandang wajah suami sambil menangis dan berkata, saya kan sudah bilang, hai suamiku, kenapa kau masih melakukan itu juga? Sultan bingung, rahasia apa yang dibuat antara suami istri ini? Kata Sultan, memang apa yang kau rahasiakan dan apa yang dirahasiakan oleh orang ini? Sultan, hei tuan, suamiku ini orang baik, suamiku ini orang yang ahli taat pada Allah. Cuma masalahnya, dia ini tidak bisa merubah keadaan orang kampung yang biasa mabuk-mabukan atau berzina. Jadi dia berusaha menahan itu semua atau menjaga orang kampung biar tidak berzina dan tidak minum minuman keras, sehingga dia kalau dapat uang dari hasil usaha dia pergi ke toko minuman keras. Untuk apa? Diborong semua minuman keras, satu warung semuanya. Diborong sehingga tidak satu botol pun tersisa, semuanya diborong. Dibawa pulang, sehingga orang kalau pengen beli minuman keras itu malam melihat, maaf, sudah habis, sudah laku semuanya. Dia bawa pulang tuh ribuan atau ratusan botol minuman keras. Sesampai di rumah, dia angkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa mencegah hamba-hambamu untuk mabuk-mabukan kecuali dengan cara seperti ini, ya Allah. Maka ya Allah, tolong berkat aku beli minuman keras ini, jangan biarkan satu hambamu mabuk di malam ini. Dibuang tuh minuman keras. Kemudian besoknya, Pak, dia bekerja lagi, dapat uang lagi banyak. Kemana? Dia pergi ke rumah bordir, ke rumah orang-orang yang biasa berzina dan lain-lainnya. Itu semua wanita-wanita yang menjual diri, semuanya diboking sama dia, satu malam seluruhnya. Sehingga akhirnya ketika orang ingin berzina, dia bilang, maaf, ini bookingan fulan. Masya Allah, semuanya diboking. Makanya pantas orang beranggapan ini orang paling bejat. Bilang mabuknya bukan sebotol, satu warung dia mabuk, ya. Berzina bukan satu wanita, satu rumah bordir digunakan. Sampai akhirnya saya memberikan nasihat pada suamiku, mau sampai kapan begini? Engkau boleh berbuat baik, boleh mencegah umat dari perbuatan zina, dari minum minuman keras, tapi kalau caranya kayak begini, saya khawatir kalau engkau meninggal tidak ada orang peduli sama engkau. Maka suami saya cuma tersenyum memandang saya, hei tuan, waktu saya nasihati seperti ini di masa hidup, dia cuma tersenyum dan mengatakan, tenang, yang ngurus saya nanti sultan ini wilayah, katanya. Yang ngurus jenazah saya sultan. Terkejut sultan, subhanallah, dia bilang, ini benar, ini orang soleh yang kayak begini. Gara-gara dia saya nggak betah tinggal di istana, nggak bisa tidur ini malam. Kata sultan, ya fulana, galagat sadak, benar ucapan suamimu. Kau perlu tahu, saya ini sultan dan ini pengawal pribadiku. Insya Allah, karena kebaikan suamimu, besok hari saya bakal perintahkan semua pegawai istanaku untuk mengurus ini jenazah, memandikannya, mengkafankannya dan menyolatkan, dan saya yang bakal jadi imamnya, dan saya bakal membantu proses pemakamannya. Maka dibawa saudara sekalian, dilakukan oleh sultan, karena lihat di sini kebaikan yang mana orang-orang tidak melihat kebaikan tersebut. Tapi lihat, orang seperti ini dia menyembunyikan kebaikannya, yang penting dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang-orang salihin yang mana tidak mau dikenal kebaikannya terdengar oleh orang banyak. Dia khususkan lebih baik hanya Allah yang mengetahuinya, dan seperti itulah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup yang kita sampaikan, hadirin, insyaallah bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul.